Ketika dipotong bukan cuman kita memotong leher hewan tersebut niatnya untuk tasyakur harta kepada Allah, tapi juga kita niatkan, ya Allah, saya potong hewan ini disabab saya juga memotong, menghilangkan sifat hewan yang ada dalam diri saya. Ujub, takabur, sombong, iri dengki, merasa memiliki, merasa macam-macam lah sifat hewan yang ada dalam diri kita. Ada orang tua, punten mohon maaf, ayah, banyak kasus berita case yang terjadi, seorang ayah yang melecehkan anak kandungnya. Banyak ya Bu ya. Waktu itu ada di daerah Jawa seorang ayah, kemarin saya baru lihat beritanya, saya lupa di mananya. Ada seorang ayah yang istrinya meninggal, akhirnya dia cuma hidup berdua sama anak perempuannya. Dan sudah dari tahun 2018 sampai 2025 anak perempuannya dilecehkan. Mereka sudah hidup layaknya suami istri, bapak sama anak. Bu, ibu, kucing aja nggak berani ngelecehin anaknya sendiri. Kok bisa manusia yang darah dagingnya sendiri dilecehin? Allahu Akbar. Banyak kasus seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai sifat hewan dalam diri kita mengalahkan hewan itu sendiri. Sifatul hayawan, sifatul syayatin, sifat syaitan pengen bikin dosa, ya, membangkang kepada Allah, itu sifat syaitan. Dan yang ketiga, sifatul malaika, sifat malaikat. Mudah-mudahan dalam diri kita lebih dominan sifat malaikat. Jadi awal mula dosa sombong, jin diciptain, malaikat diciptain, jin diciptain, hidup damai berdua. Datang Nabi Adam alaihissalam, apa kata jin? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada si Adam yang kau ciptain. Adam mah dari tanah, aku mah dari api. Masa api kudu sujud sama tanah? Enggak lah ya, bahasa kita. Wah, enggak mau saya, wahai Allah. Membangkang, Allah marah. Maka diusir dari surga iblis laknatullah alaih. Yang tadinya si iblis itu tinggal dalam surga, diusir. Makanya dia dengki sama Adam Hawa yang masuk surga. Selama masuk surga, Adam Hawa dikipasin terus. Makan buah itu tuh, makan, ntar kau kekal. Padahal dia pengen nyari kawan untuk diusir dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau dalam literatur bahasa Arab ya, kalau perkara yang buruk ditutup dengan kebaikan namanya libas. Ini kita pakai libas, pakaian di bahasa Arab. Kenapa saya pakai jilbab, pakai khimar, pakai malabis, libas, pakaian. Libas ini maknanya menutup yang buruk dengan yang baik. Aib kita ketutup, nggak kelihatan orang. Aurat kita ketutup, itu namanya libas. Dan ada yang baik tapi ditutup dengan keburukan. Dia udah baik tapi ditutup sama keburukan. Udah cakep nih, ditutup aurat kita, malah kita buka. Itu namanya balasa. Jadi yang baik tapi ditutup dengan keburukan namanya balasa. Kalau yang buruk ditutup dengan kebaikan namanya libas. Kalau yang baik ditutup dengan keburukan namanya balasa. Dan iblis ini berasal dari kata balasa, iblis, balasa, iblis. Ini kalau kita lihat literatur bahasa Arabnya, kosakatanya. Dan iblis atau balasa itu maknanya kebablasan, melampaui batas, melanggar aturan. Makanya si iblis ini dulu asal muasal namanya Azazil. Azazil namanya. Tapi gara-gara dia ngebangkang sama Allah, disebutlah oleh Allah dengan iblis. Orang yang kebablasan melampaui batas. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi iblis gak mau sujud ya. Allah itu nyuruh iblis sujud sama Nabi Adam bukan untuk menyembah Adam, tapi untuk patuh sama Allah. Kenapa Allah marah sama iblis? Bukan karena dia nggak mau sujud, bukan, tapi karena dia nggak patuh. Betul nggak Bu? Ada anak kita suruh sholat, Neng, sholat dulu Neng. Kalau dia jawab iya Mak, kita senang apa enggak? Nah, minimal dia jawab begitu aja. Tapi kalau dia ngebangkang ngejawab, ngapain sih Mak nyuruh sholat mulu katanya. Saya juga tahu sholat Mak nyuruh mulu sih. Nih sifat ngebangkang ini yang Allah nggak suka.
Sifat menjawab iblis ini yang Allah tidak suka. Makanya kita pilih dua jalan, silahkan ya, imma syakiro au imma kafuro. Kita pengen jalan yang mana? Orang-orang yang syukur apa orang-orang yang kufur? Kufur ini adalah mereka iblis yang punya sifat sombong, gak pernah bersyukur kepada Allah. Udah dikasih kenikmatan syurga malah ngebangkang sama Allah. Ketika iblis dilempar dari syurga, diusir sama Allah, kata iblis apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, gak apa-apa saya diusir dari syurga, tapi ada satu doa saya, kata iblis, yang tolong dikabul. Akhirnya dikabul sama Allah. Apa permintaan engkau, kata Allah? Iblis mengatakan, duhai Allah, aku terima disebut dengan iblis, aku terima diusir dari syurga, tapi satu mintaku dan aku harap ini dikabul oleh engkau. Aku minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Untuk apa? Nyari teman masuk neraka nantinya. Itulah makanya makhluk yang usianya paling panjang tuh iblis. Iblis gak ada matinya, Bu, gak ada. Maka Imam Hasan Al-Basri ditanya sama muridnya, wahai Syekh, bisa nggak kita nih istirahat dari godaan setan, iblis? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Lau nama lawajadna roha. Kalau setan istirahat, otomatis kita merasa tenang hidup kita. Lawajadna roha, ada istirahat juga untuk berbuat dosa. Nyatanya nggak ada satu detik pun mereka beristirahat menggoda manusia. Pengen nyari teman, dengki, dendam. Jadi orang sombong ini udah sombong, dendam sama orang. Dia nggak mau orang melebihi dia. Dia punya harta, ada orang ikut kaya juga, nggak boleh dia lebih kaya dari saya nih. Ada orang cantik, nggak boleh dia lebih cantik dari saya. Ada orang punya kedudukan, dia juga punya kedudukan. Kedudukan dia tidak boleh di atas saya. Itu sombong. Layaknya iblis laknatullah alaihi. Makanya sombong itu terbagi dua, ibu-ibu. Dalam Al-Quran Allah membedakan sombong dengan dua perbedaan. Yang pertama, sombong dengan kalimat bagha. Ba, bukan pakai B ya, Bu ya. Bagha, apa, Bu? Bagha. Fabagha alaihim, ini dalam surah Al-Qasas ayat 76 menceritakan tentang kisah Qarun. Ibu kenal Qarun apa enggak? Pernah ketemu, Bu? Nah, kita pernah dengar ya kisahnya dalam Al-Quran. Dikisahkan fabagha alaihim, Qarun itu kaya raya. Saking kaya rayanya Qarun saat itu, Bu, nih kita lihat kekayaan Qarun ya, pasti kita akan takjub juga. Qarun tuh saking banyak hartanya, sampai hartanya itu banyak ada di kotak-kotak, mohon maaf, kayak gudang-gudang, itu isinya harta emasnya, duitnya, dan setiap gudang kan punya kunci. Saking banyak gudangnya, kuncinya terkumpul, dan kuncinya saking banyaknya jumlahnya, itu sampai dibawa oleh para algojonya, para prajuritnya. Jadi kotak kuncinya tuh misalkan ada 20 biji, ada 100 biji, itu cuman kotak kuncinya, belum gudang kekayaannya. Dan tiap hari jalan para prajuritnya membawa kotak kunci kekayaannya. Orang-orang ngelihat, waduh, enak banget jadi Qarun ya. Enak banget ya punya harta banyak gitu. Nah sekarang banyak juga Qarun-Qarun di zaman seperti sekarang ini. Betul nggak? Kita ngelihat orang flexing, kaya raya, kita bilang, wah enak banget ya punya tas harganya MM-an katanya. Ya, kalau saya bingung punya tas MM-an, Bu, ngeri dibawa-bawa, takut dimalingin orang. MM-an harganya tuh ya. Wah enak banget ya punya mobil begitu. Wah enak banget hartanya begitu. Kita ngelihat ada yang flexing nih, baik secara online maupun offline, kita bilang sungguh enaknya dikasih harta yang banyak. Nah itu salah. Sebagaimana orang-orang kaumnya itu melihat Qarun kala itu, enak banget ya jadi Qarun. Jadi orang kaya mah enak. Saya mah gak apa-apa diuji yang lain-lain, ya Allah jangan diuji kemiskinan. Saya pengen kaya, gak apa-apa kaya banyak ujian, yang penting kaya raya katanya. Wah hati-hati tuh ngomongnya tuh ya. Jadi kaya itu juga ujian. Apa, Bu? Ujian. Bukan cuman kemiskinan ujian, tapi kaya ujiannya lebih mengerikan. Kalau miskin diuji dengan kesabaran, sabar gak kamu gak punya?
Sabar nggak kamu tetap dekat sama Allah walaupun tidak punya apa-apa? Tapi kalau kaya, masihkah engkau rendah hati di hadapan Allah? Masihkah engkau mau bersedekah di jalan Allah dengan harta yang dipunya? Karena banyak orang kaya layaknya Qarun. Ini Qarun bilang apa? Fabagha alaihim, dia merasa zolim kepada kaumnya. Dia bilang kepada kaumnya, aku ini kaya karena diriku, kekayaanku karena usahaku. Dan banyak Qarun zaman sekarang yang bilang begitu. Dia lupa kayanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabagha alaihim, maka fabagha dalam Al-Quran. Bagha, sombong dalam Al-Quran, ini mengisahkan terkait sombong dalam perkara harta. Fabagha alaihim, kisah Qarun yang Allah ceritakan saat itu. Sombong yang kedua namanya tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Balik kamu ke Fir'aun, innahu tagha, sungguhnya dia melampaui batas. Ini dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 43. Allah katakan bagaimana sombongnya Fir'aun. Kalau bagha adalah sombong karena harta, kalau tagha adalah sombong karena kedudukan. Fir'aun kala itu jadi pemimpin di negeri Mesir. Dia sombong. Bahkan bukan cuma merasa jadi pimpinan, tapi dia merasa jadi Tuhan. Ya Allah ya Rabb. Dia bilang, saya ini Tuhan. Siapa yang percaya sama Tuhan Musa, akan saya habisi, binasakan dia. Makanya dikejar Nabi Musa alaihissalam kala itu dengan kaumnya. Karena Fir'aun sombong, merasa dirinya Tuhan, melebihi Tuhan. Tapi kata Allah, ya kesombongan kamu setitik. Kamu ngejar Musa, masuk ke Laut Merah, dibelah lautan, habis tenggelam kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, habis makhluk lemah kamu mah. Sombong. Jadi sekali lagi penting merendahkan diri kita di hadapan Allah. Makanya kenapa sih Allah ngasih kita perintah ibadah sholat 5 waktu Bu? Dan dalam sholat itu ada ritual sujud. Nih begini nih, kenapa sujudnya kudu di tanah, di bawah? Karena sujud itu adalah ritual merendahkan diri di hadapan Allah. Kita berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berdiri kuat, Allah kasih. Kita lagi mensyukuri nikmat Allah dengan qiraatul Fatihah. Ya, salah satu rukun sholat kan baca Fatihah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi menghilangkan sifat-sifat ketidakbersyukuran dalam hati, ya Allah. Saya nggak bisa sholat kalau bukan karena Allah. Saya nggak bisa panjang umur sehat afiat kalau bukan Allah yang ngasih. Itu lagi mendalami Fatihah yang dia baca. Sudah menikmati nikmat tersebut dengan rasa syukur, dia turun. Di sujud itulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, Tuhanku maha agung, Allah maha besar, rabbiyal a'la. Beliau penguasa. Itu di situ kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba lemah ya Allah. Harta hamba titipan, istri hamba titipan, anak hamba titipan, mobil mewah hamba titipan, semua dunia yang hamba pegang titipan, diambil lagi nanti sama Allah. Tuh merendahkan diri saat sujud. Makanya Allah pengen 5 kali dalam sehari kita tuh eling, cak orang Sunda nama. Ingat pas lagi sujud, kamu tuh lemah wahai manusia, kamu gak punya apa-apa. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan Allah. Ya Bu ya. Dan kita nih potensi sombongnya tuh besar, betul gak? Ada aja timbul pasti. Gak pengen kalah sama orang, wah sombongnya besar. Ada kisah para ulama-ulama sholih. Seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kita bayangin dulu Mesir ya Bu ya. Ibu tahu Mesir? Tahu? Mesir? Blok M belok kanan. Nanti insya Allah jamaah Ittihad bareng-bareng bisa ziarah ke Mesir semuanya ya. Di sana ada makam para aulia, para ulama, ada makam Imam Syafi'i, Imam At-Taillah As-Sakandari dan lain sebagainya. Ada salah seorang ulama Mesir ternama. Ini dikenal sama seluruh orang Mesir. Namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Wah, itu beliau ahli pidato juga ya Bu ya, ahli khitobah gitu. Jadi pernah namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini kan orang alim ya Bu ya. Jadi begini Bu, bagi orang yang sering ngomong di depan, ini saya ngomong buat diri saya sendiri nih. Bagi pembicara, public figure, penceramah, apalagi guru ngaji yang suka ngomong di depan orang, potensi sombongnya akan lebih besar. Ini diajarin sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi untuk meredupkan sifat sombong. Ini berlaku bukan cuma buat orang yang suka ngomong di depan, siapapun. Syekh Mutawalli itu ahli khitobah, pidato. Oh enak, ceramahnya enak, retorikanya enak, pembawaannya enak, ilmunya luar biasa. Beliau ahli Quran juga. Jadi kalau beliau ngomong, orang tuh kesirep dengan omongannya. Saking enaknya ngedengerin tausiah dari beliau. Satu ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika sedang berceramah, timbul dalam hatinya, gak ada yang sepinter saya, gak ada yang ilmunya setinggi saya. Walaupun di depan beliau itu duduk para ulama-ulama yang lain, saat beliau berkata, bicara, tiba-tiba timbul rasa sombong, saya paling pintar di antara yang lain. Tapi seketika beliau, ini bedanya orang yang sudah dekat hatinya dengan Allah dengan yang masih jauh. Orang yang sudah dekat dengan sama Allah, orang yang dekat sama Allah, ya kata Imam Al-Ghazali apa Bu? Salah satu ciri hamba yang dicintai Allah adalah Allah akan membuat hamba tersebut mudah melihat aib yang ada dalam dirinya. Itu bentuk kebaikan yang Allah beri. Jadi kalau kita mudah melihat aib, kekurangan, nyadarin dosa kita, artinya Allah lagi ngasih kebaikan buat kita. Allah lagi dekat sama kita. Tapi kalau terhijab, tertutup, kita nggak mampu menilai keburukan diri kita sendiri, tandanya kita lagi jauh sama Allah. Jadi kata Allah, kata Imam Al-Ghazali, tanda Allah memberikan kebaikan pada seorang hamba ketika hamba itu sadar dengan dosa dan aib yang ada dalam dirinya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi lagi sombong. Sombongannya karena dia dekat sama Allah. Ini orang alim soleh, disadarin sama Allah, dia buru-buru istighfar, astagfirullah. Jadi siapapun manusia, sekalipun itu ulama, guru, semua punya potensi berdosa. Cuman balik lagi, buru-buru gak minta maaf sama Allah gitu, dia langsung istighfar, astagfirullah. Dia nggak tenang dengan dosa sombong yang dia lakukan tadi. Apa yang beliau lakukan? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi selepas beliau ngajar, ceramah, kelar, jamaahnya pulang, beliau masuk ke dalam toilet masjid, ngumpet. Dicariin sama jamaah yang pada mau cium tangan, pengen ketemu. Mana Syekh, mana Syekh? Beliau lari kabur ngibrit. Masuk ke toilet dikunci. Ngapain beliau masuk toilet? Bukan buang air, bukan mandi. Beliau nyikatin kamar mandi. Seluruh toilet yang ada di masjid itu beliau sikatin, dibuka jubahnya, dibuka imamahnya, dibuka pecinya. Beliau pakai kaos nyikatin kamar mandi, ditemuin sama murid-muridnya. Ditanya, wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau nyikat kamar mandi, wahai Syekh? Apa kata Syekhnya? Tadi ketika aku bertausiah, ceramah, menyampaikan ilmu, terbetik rasa sombong dalam diriku. Maka aku berpikir, ya Allah, selain istighfar, apa yang kira-kira bisa meredam sifat sombong ini? Beliau buru-buru ke kamar mandi, nyikatin kamar mandi. Dan beliau merasa, aku nih bukan apa-apa, sama semua manusia begitu. Ya, Bu ya. Ada lagi Sayyidina Umar bin Khattab kala itu pernah terbetik sombong, lagi ngomong, ngajarin Quran sama para sahabatnya yang lain, sombong. Beliau istighfar, astagfirullahaladzim. Buru-buru beliau ke dapur, beliau ambil air minum, beliau jamu para jamaahnya satu-satu, dituangin minum, dikasih makan. Beliau yang jamu langsung, bukan khadim atau khadimahnya. Kenapa? Karena beliau pengen meredam sifat sombong. Dari kisah para ulama-ulama salih ini, ibu-ibu, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana meredamkan sombong yang sedang menguasai diri kita? Cari perkara yang bikin kita eling kalau kita tuh sama kedudukannya sama siapapun. Contoh, ibu kita ada mungkin yang biasa naik mobil mewah, bukan mobil yang ece-ece ya, mobilnya mewah, 500 juta ke atas. Ada yang Alphard, ada yang Lexus, macam-macam lah tuh ya, mobil-mobil mewah lah. Dalam mobil mewah kita ber-AC,
Wangi parfum mobilnya enak, wah duduknya juga captain seat, wah pemandangannya juga enak, mobilnya kinclong. Sombong nih, ngelihat keluar jendela, ya nggak ada yang sebagus mobil saya. Ya naik motor, pasti kan manusia ada tuh sifat begitunya tuh. Atau ibu-ibu baru pulang ngaji, ini kan rame-rame ngaji, ibu naik mobil, yang lain kawannya naik motor, paling bagus mobil ibu. Dalam hati ngelihat, saya paling kaya di pengajian ini emang kata. Astagfirullahaladzim. Contoh, betul ya Bu ya? Manusia kan ada potensi sombong ya. Maka untuk meredam sifat sombong, yang biasa naik mobil mewah, taruh dulu, parkirin dulu mobil mewahnya, dia naik angkot dulu tuh depan Tebet tuh. Betul. Biasa naik mobil mewah, naik angkot kenapa? Pas dia naik angkot, ya Allah, saya ini gak punya apa-apa, mobil mewah saya bisa diambil kapan aja. Nih, cari perkara yang bisa ngeredam diri kita. Pakai baju mewah, bagus, mahal, pakai di rumah yang compang-camping, yang harganya murah, kita bilang semua baju juga sama, yang bedain cuman harga sama etalasenya doang, gitu. Ya Bu ya? Ya, cari perkara-perkara yang nyadarin diri kita. Sekali lagi, yang biasa naik motor, kadang-kadang dia jalan kaki, oh begini rasanya jalan kaki, ya Allah. Ya Bu ya? Yang biasa diantar jemput sama supir, dia naik Gojek, dia naik Grab, ataupun dia naik angkot, dia naik bajai begini, ya Allah. Ternyata kalau supir itu nggak standby depan kita. Biasa yang bawa tas mewah, tas mahal, dibawa kantong kresek begini, ya Allah rasanya ya. Bawa kantong kresek, kita tahu perbedaannya. Jadi saat sombong itu lagi menguasai diri kita, redamlah dengan hal-hal yang sebaliknya yang sedang kita rasakan. Jadi kalau lagi punya saya pernah lihat satu podcast artis ya, ibu mungkin kenal. Ada satu podcast tuh Raditya Dika, dia bilang Raditya Dika itu kan sudah di financial freedom ya, maksudnya udah aman tuh keuangannya. Jadi dia bilang sampai anak gue nanti usia kuliah juga itu udah aman tabungan ibaratnya. Ada keluarga yang sudah saving, dia udah nabung dari jauh-jauh hari. Kata Raditya Dika, ternyata ngedidik anak itu salah kalau harus dikasih kemewahan keseluruhannya. Itu melatih anak untuk punya sifat sombong. Dan dia nggak mau ketika keadaan itu berubah, dia nggak mau menjalani hidup yang seperti ini. Jadi kata Raditya Dika, satu ketika dia ngajak anaknya jalan-jalan dan anaknya tuh diajak pas jalan tiba-tiba pengen buang air kecil. Adanya minimarket, nggak ada tempat terdekat toilet, disuruh masuk. Tapi ketika masuk ke minimarket, toiletnya karena toiletnya tuh nggak bersih, nggak bagus, anaknya nggak mau, ditahan gitu. Wah di situ kan dia kesel ya, akhirnya ngobrol sama pasangannya. Oke, apa yang harus kita lakukan biar anak kita tuh walaupun dia tahu orang tuanya punya kemewahan, tapi dia bisa mengukur diri dia. Jadi tuh anak jangan diajak bawa mobil, naik mobil terus, kali-kali naik motor, gitu. Kali-kali naik motor. Dan biasanya anak yang sering naik mobil, begitu diajak naik motor dia seneng Bu. Waduh enak ya ternyata ya katanya. Ya sama kebalikan, yang biasa naik motor begitu naik mobil seneng, wah ada AC-nya enak ya. Itu saling merasakan keadaan satu sama lain. Biasa staycation tiap minggu diajak liburan ke hotel yang berbeda-beda atau keluar negeri ya. Ajarin anaknya, Neng kita nginep di sini ya. Apa? Ini tempat kumuh, kotor, tidur aja nggak enak tempat tidurnya, biar anak kita ngerasain tahu, oh ternyata hidup itu nggak selalu harus bermewah-mewah. Tapi kalau orang tua yang punya pola asuh begini, banyak orang tua yang ngomong begini, saya kan dulu udah susah Ustazah masih kecil, begitu saya seneng kaya raya, anak saya nggak boleh susah kayak saya. Itu pola asuh yang salah. Kenapa kita bisa kaya raya? Kenapa kita bisa berhasil? Gara-gara kita merih waktu kecil, diajarin sama orang tua. Ini banyak orang tua yang nggak mau bikin anaknya merih. Jangan disuruh nyuci piring. Oh, dia mah anak orang kaya, jangan disuruh nyuci piring. Mau kaya mau kagak, abis makan cuci piring. Akhirnya anak yang terlalu hidup dengan kemewahan, dia bilang ada si mbak ini, cuci aja sama si mbak katanya. Ada si budeng ini, kan udah itu tugasnya.
nggak mau naik motor, pengennya naik mobil, nggak mau yang murah, pengennya yang mahal. Maka didik anak dengan sederhana walaupun kita berada. Itu nggak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Atau ustazah, saya susah kalau ngasih kesedihan sama anak, emang di rumah saya mewah semua. Bagaimana dong ustazah? Masukin anak ke pondok pesantren biar dia tahu merih. Dimasukin pondok pesantrennya yang kayak hotel juga. Begitu survei, pokoknya anak saya mah jangan tuh masukin pondok yang tidurnya di bawah, yang begini. Pokoknya dia yang harus ada WC-nya, ada wastafelnya, ada showernya, ada AC-nya, biar anak saya nyaman tidur di pondoknya. Ya sama juga. Nanti begitu dia tidur kagak ketemu AC, dia ngereok tuh, marah. Maka mari latih anak-anak kita sejak kecil untuk tidak punya sifat layaknya Qorun dan Fir'aun. Yuk kita redam sesekali. Nah, kadang kita hidup di atas, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri, roda berputar-putar. Nah, maka hadapi setiap fase kehidupan yang ada. Dan terakhir ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 10.19 nih, saya kelamaan ya ibu-ibu ya. Ada satu doa yang harus kita baca kalau lagi timbul sifat sombong dalam diri kita. Apa doanya? Ini sering kalau doa pagi sore kita baca ya, Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Rabbi, kita baca bareng-bareng ibu. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Itu kan sifat sombong, keburukan diri ya Bu ya. Sifat sombong, ujub, ria, pengen dilihat sama orang, pengen dipuji sama orang, rasa paling benar, tuh syarri nafsi, keburukan diri. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan diriku. Kita baca kalau lagi timbul rasa sombong, bahkan tiap habis sholat, Rabbi a'udzubika min syarri nafsi, atau doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan hamba orang yang bersyukur, ingat kepadamu, faham kalau semua ini kembali kepadamu, titipanmu ya Allah, gak ada yang aku miliki ya Allah. Ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini insyaallah bisa kita dawamkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari sifat sombong. Kalaupun sombong itu sekali hadir bisa kita redamkan, dan insyaallah dalam diri kita lebih dominan sifat malaikat yang ada, selalu taat, takut kepada Allah, dan merasa ada yang kosong kalau kita jauh dari Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah terbatas,